Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa mengembalikan, kuasa menghidupkan. Pada kesempatan malam ini saya sudah informasi kepada semua santri-santri saya yang tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Pada kesempatan ini saya posisi di luar kota, yaitu berlibur, tepatnya di kota Surakarta, Jawa Tengah, yaitu berlibur dengan istri saya. Dan kesempatan ini saya memberi wawasan kepada khususnya santri-santri saya yang sudah bisa melihat wujud kembaran goibnya, yaitu saudara goibnya sedulur Bapak Limo Pancer. Sudah bisa melihat wujudnya dan sudah bisa melihat kodam goib pendamping hidupnya. Dan juga wawasan ilmu ini saya tujukan kepada santri-santri saya yang belum sempurna dalam pengamalannya, yaitu dengan ilmu para leluhurnya, yaitu sedulur Pak Limo Pancer dan kodam-kodam goibnya. Sekali lagi saya tekankan, saya sebagai guru besar di Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer di Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, yaitu mewajibkan bahwa setiap santri saya harus berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau kita melaksanakan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita akan selalu menjaga kerukunan atas toleransi dan solidaritas Anda kepada semua agama, ras, suku, bangsa. Karena Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer saya dirikan di Indonesia, maka harus mengikuti pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kecuali saya mendirikan Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer ada di negara agama tertentu, saya harus mengikutinya. Karena Indonesia adalah negara beraneka ragam seni budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia, santri-santri saya wajibkan berjiwa Bhinneka Tunggal Ika dan selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita atau santri-santri saya selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, maka dia akan tahu tentang ketuhanan, ketauhidan, selalu rajin untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Bahkan santri saya, yaitu dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, semua santri saya bergabung di situ. Karena Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer adalah lambang dari persatuan kesatuan kebhinnekatungan di Indonesia. Karena prinsip saya bahwa tujuan semua agama di dunia satu titik, yaitu pada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya tuntunan dan jalannya berbeda. Walaupun saya dalam mendidik santri-santri saya sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Saya menjaga toleransi. Dan jika kita selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila, ya, akan selalu mengingat tentang persatuan. Jadi tidak ada gontok-gontokan.
dan akan selalu bermusyawarah. Selalu bermusyawarah setiap ada permasalahan. Tidak usah dimu. Kita jiwa satria, ya. Dibicarakan dulu lebih baik untuk mencapai mufakat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan santri-santri saya tekankan bagi yang di pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer khususnya dan umumnya, ya, bagi pemirsa, yaitu wajib berpedoman kepada hukum Undang-Undang Dasar 45. Jadi setiap sesuatu kita akan mengucap itu menggunakan akal dulu. Kalau kita menggunakan akal, baru kita gunakan okol. Okol itu suara. Jadi setiap Anda, santri saya yang sampai sekarang, ada yang menjadi guru besar di pondok pesantren, menjadi guru besar di padepokan bareng masing-masing, ada yang guru sebagai ustadz, kiai, ya. Saya mohon selalu utamakan akal dulu, baru okol. Jadi pakem dalam penyampaiannya. Karena santri saya sudah mengetahui tentang alam gaib. Pasti santri saya sudah masuk ke alam gaib. Roh Kosong akan tahu siksaan-siksaan. Bagi yang tahu siksaan-siksaan, otomatis setiap bicara akan hati-hati. Tidak kemaki, sombong, sok pinter, sok suci. Itu ciri-ciri orang yang makrifat. Dan saya wajibkan bagi santri saya yang sudah tergabung, walaupun pemirsa yang rencana menjadi santri saya, yaitu di pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, ya, selalulah menjalankan perintah sesuai agamamu. Agama Islam ya wajib, sholat wajib, lakukan sholat sunnah, tadarus Al-Quran, pelajari agama, ya, dan puasa Ramadan, itu yang Muslim. Bagi yang Kristen, Hindu, Buddha itu juga ada puasanya, silakan puasa, ya. Konghucu juga ada puasa, silakan puasa sesuai agama. Yang penting tujuannya kita sama. Karena apa? Saya menyatukan jiwa binika karena pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer adalah tempatnya orang-orang bertaubat, mengakui salah dosa kita. Setelah mengakui salah dosa kita, kemudian disampaikan pada saya, disampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah membersihkan diri, kemudian baru tauhurub atau membersihkan diri atau semedi, meditasi, agar diangkat derajatnya bahagia fitunya wal akhirah. Intinya di situ pusat Padepokan. Jadi intinya adalah tempatnya orang bertaubat, mengakui kesalahan dosa. Karena manusia tempatnya salah dan dosa, ya. Jadi kalau ada orang yang sok suci, sok pinter, itu walah, itu badannya manusia, tubuhnya tapi jin setan iblis, ya. Jadi tempatnya pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer adalah tempatnya orang bertobat, kemudian membersihkan diri, kemudian dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, agar diangkat derajatnya. Dan harus meninggalkan mohlimo, ya. Mohlimo itu ada tinggalkan adalah tidak boleh zina dan selingkuh. Tidak boleh merusak pagar ayu keluarga orang. Kalau sampai ketahuan, saya cabut ilmunya, saya mintakan Allah SWT, dia akan kena laknat langsung, kena siku kualat apa. Bagi yang zina, selingkuh, atau melecehkan antar santri, melecehkan orang. Kedua, tidak boleh judi. Santri saya, kalau sampai ketahuan judi togel, kemudian judi Singapura, kemarin ada itu dari Pasuruan, tanya, apa Terawangan apa boleh untuk togel? Langsung saya corek dari pusat Padepokan. Berarti jiwa dia jiwa setan. Tidak saya sebutkan, dia dari Pasuruan. Karena saya mendidik bukan untuk judi, langsung saya corek. Bahkan nanti rencana saya ambil ilmunya, karena dia nekat judi. Memang ilmu terawangan itu bisa untuk togel dan judi hanya satu kali, tapi selamanya dia tidak akan diridai Allah untuk punya ilmu
terawangan gitu. Tapi langsung saya cabut itu ya. Kemudian tidak boleh menipu. Jangan sampai menipu santri-santri saya. Kalau sampai ketahuan langsung saya cabut ilmunya, langsung kena siku kualat abesya. Pasti tidak boleh menipu. Banyak sekali orang-orang mengaku ahli menggandakan uang, ahli uang goib, ahli uangnya bisa masuk ke rekening orang. Itu pembohongan publik. Jangan sekali-kali percaya tentang uang goib dan penggandaan uang goib. Karena apa? Saya pernah melakukan ngecek caranya, ternyata itu nol. Ya. Tapi percayalah bahwa rezeki real datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhanmu secara nyata. Ini nanti saya sampaikan, langsung akan dapat rezeki langsung. Bahwa utangmu ratusan juta, miliaran, proyekmu hancur dan sebagainya, langsung akan ditolong dengan uang real, bukan uang goib. Karena uang ini berasalnya dari, yaitu hubungan Anda dengan seseorang. Walaupun seseorang itu memusuhi kamu dan sebagainya, nanti dia akan belas kasih. Bahkan seseorang yang kaya sukses akan mendekati kamu karena ketokohan kedekatanmu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diangkat derajatmu. Ini uang real. Ya, ini nanti saya kasih amalannya. Jadi sekali lagi tidak boleh zina, selingkuh, merusak pagar ayu orang, ya santri saya. Dan keduanya tidak boleh judi, togel dan sebagainya. Walaupun terawangan bisa digunakan, hanya digunakan sekali saja. Tapi selamanya tidak punya ilmu terawangan, saya cabut. Nah, kemudian tidak boleh yaitu menipu. Ya, keempat tidak boleh yaitu mabuk-mabukan dan kemudian narkoba, tidak boleh. Itu ya saya sampaikan, semoga semua paham bahwa saya mendidik santri saya harus menjadi orang yang punya harkat martabat diangkat derajatnya di hadapan manusia, di hadapan Tuhannya, dan bahagia fitunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini saya garis bawahi seperti saya tadi sudah SMS kepada semua ya santri-santri dan kepada peserta. Saya akan bukakan tentang amalan, yaitu umpama kamu kepepet ini ya malam ini harus ada uang besok pagi. Nah, besok pagi harus ada uang banyak ya. Ini amalan ya mustahil. Besok pagi mana ini? Wah, besok pagi harus angsuran bank. Angsurannya itu 50 juta ini. Terus 10 juta gitu ya. Gimana ini, aku bingung ini. Syaratnya satu, mentalnya harus kuat. Kuat dalam arti bukan kuat sehat, berani. Jangan takut tentang goib, takutlah pada Allah. Ini tak kasih semangat. Karena keadaan kepepet, jangan takut dengan wujud penampakan makhluk goib yang akan memberikan bantuan padamu secara cepat. Ya, nanti bagi yang santri-santri saya belum siap mentalnya bisa kerjasama datang ke Padepokan ya. Saya latih dulu, ngambil catatannya, doa-doanya, saya latih, kemudian bisa diamalkan di rumah, ya di kamar gitu. Dan amalannya pertama bagi yang kepepet ya. Kepepet tengah malam waktu mustajabah, bagi yang muslim sholat taubat karena manusia tempatnya salah dosa. Sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat. Ini bisa digunakan untuk apa ya aja ya, untuk jodoh, untuk mengembalikan istrinya, untuk menghancurkan orang, untuk menyembuhkan penyakit parah dan sebagainya. Yang nggak mungkin jadi mungkin ya, yang nggak mungkin jadi mungkin. Kun fayakun, pasti ya. Ini sangat mustajab. Saya baca pelan-pelan. Nanti saya unggah lagi. Umpamanya ini malam, besok itu ditagih uang ya. Ditagih uang, kamu siapkan mental. Tengah malam, jangan ya, mandi keramas. Sesuci dulu. Karena mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama ras suku bangsa ya. Sholat taubat. Bagi yang agama lain, Kristen, Hindu, Buddha, akan ada tuntunan ajaran untuk tobat. Kemudian sholat hajat bagi muslim. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha lakukan itu
sembahyang tentang permohonan secepatnya dikabulkan ya gitu. Ya, setelah melakukan itu, kemudian pagari diri dulu. Karena doa saya ini nanti akan mendatangkan kekuatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Tuhanmu. Semua agama kan punya malaikat. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu punya malaikat juga kan itu. Cuma nama-namanya berbeda, sesungguhnya cuma satu kan. Dan dipagari dulu karena nanti ada jin-jin yang akan mewujud di hadapanmu. Itulah yang akan memberi pertolongan kamu secepatnya. Hutangmu untuk angsurannya. Buktikan. Syaratnya adalah berani, jangan takut. Bagi nanti yang masih awam bisa nanti latihan di pondok di pusat Padipuan seterusnya, nggak apa di Pacitan, di rumah saya gembleng. Nah, kasih amalan, bukunya dibawa atau dicatat di sana. Ya, sekali lagi saya bedakan ya, untuk hubungan dengan gaib, karena nanti yang kita hadapi ada malaikat-malaikat Allah, kita tawasulnya kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, aura aktivitas malaikat-malaikat Allah tidak akan tergugah jika kita tidak memberi kiriman surat Al-Fatihah atau doa-doa lain. Ya, salam rahayu ya, salam rahayu bergabung. Jadi saya satu-satu dulu untuk pakai diri dulu, untuk pakai diri. Saya pelan-pelan doanya, karena akan menghadapi makhluk gaib. Dan makhluk gaib itu langsung memberi sesuatu wangsit, entah itu langsung wujud uang langsung. Ini bukan penggandaan uang ya, uang nyata ya. Ya, kalau uang nyata ya, uang nyata. Dan bahkan bisa juga kalau malam ini gagal, lakukan setiap malam selama 9 hari. Kalau belum kalau gagal, lakukan setiap malam selama 41 kali. 41 malam. Ainul hakul yakin pasti datang apa yang kamu butuhkan, uang itu. Ya. Makanya karena saya bisa bicara seperti ini, saya akan bercerita kisah nyatanya. Ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya katakan disaksikan oleh malaikat Allah, disaksikan kodam-kodam saya, disaksikan oleh kodam-kodam kamu juga. Saya bicara ini, kodam-kodammu juga melihat saya semua. Saya melakukan wirid 41 kali surat Yasin. Jadi baca surat Yasin diulang-ulang 41 kali tanpa geser. Bakar dupa dan kemenyan. Karena biar auranya biar sejuk, harum. Kalau ada semprotan disemprot itu di sekitar kamar itu ya. Surat Yasin 41 kali jangan geser ya. Jangan dicampuri ucapan apapun, jangan dicampuri hajat apapun. Satu tujuan. Saya minta datangan uang malam ini untuk melunasi tangguh, untuk membeli rumah, untuk membeli mobil dan sebagainya. Satu tujuan, uang. Datangan uang. Tidak boleh bercabang-cabang. Waktu itu saya punya hajat hanya untuk kecup bandul. Ternyata setelah 41 kali surat Yasin saya wirid selama 7 hari. Itu bagi yang punya ilmu panca indera keenam, kiai, ustadz atau gus atau para nemo boleh melihat aura saya. Silakan semoga. Apa yang saya katakan benar enggak? Pasti orang yang melihat diri saya benar apa yang terjadi. Saya sudah melakukan wirid 41 kali surat Yasin selama 7 malam. Bahkan keluarga ku tahu juga. Dan dahsyatnya ya, itu kaku semua tubuh kaku. Selama 41 kaku semua. Godaan di pintu saya biarin karena saya fokus, saya punya tujuan satu, saya hidup kecukupan. Allahumma amin. Akhirnya godaan berat. Memang orang yang semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu, pasti ujiannya banyak. Ya entah kerjakan sama anak istri, tapi itu ujian. Ujian pasti ada jawabnya. Dan kunci ujian ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kunci jawaban diberikan dan bisa menjawab dengan benar.
ibaratnya anak sekolah SD. Anak sekolah SD nggarap testing semesteran. Kan ada kunci jawabannya. Kunci jawaban di bahasa guru. Kan gitu. Biar benar. Otomatis ini nanti guru akan beri anak itu akan benar. Kuncinya ada di guru. Hanya itu. Ada soal semesteran, soal pasti ada jawabnya. Seperti hal itu kehidupan itu. Nah, lakukan jam 12 malam ya. Lakukan jam 12. Nah, setelah pemakaran diri dulu sekali lagi. Ini saya cerita saya dulu biar untuk semangat spirit untuk melakukannya malam ini. Kalau waktu kebabat hari ini, kalau besok ya besok monggo ya. Ini saya kasih wawasan yang belum jelas bisa sowan ke Pusat Padepokan. Setelah saya baca surat Yasin 41 kali saya bakar itu, datang slet, datang itu orang berjubahan putih, orang berjubahan hitam. Kemudian saya diam. Itu waktu itu almarhum guru sejati masih hidup. Itu Kiai Sugio. Saya di rumahnya itu. Nah, setelah itu paginya ada pasien dari Yogyakarta, 2 orang, yang satunya dari Klaten. Saya pulang dari sholat, dia duduk di teras saya naik. Dibilang, Abah, di atasmu itu ada sinar 7 itu kayak malaikat. Saya cuma diam saja. Kalau saya menjawab, iya memang itu malaikat, berarti saya sombong takabur. Ini tidak boleh. Harus didiamkan dalam hati. Karena yang sinar itu sudah tahu paham diri saya kan. Setelah itu, Abah hebat, Abah ada malaikat 7 di atasnya. Allahumma amin, barakallah, subhanallah. Saya bilang itu saja. Maka dari itu, ini nanti sebelum Anda ketemu 7 malaikat penjaga bumi dan malaikat penjaga uang, itu namanya sendiri. Malaikat penjaga emas, timah, perak ada sendiri, ya. Kemudian ada jin yang akan berdatangan semua. Jin. Karena yang diwirid apa? Surat jin, yaitu dibuka di Al-Quran, kan ada surat Al-Jin, dibaca sebanyak 1001 kali, ya, 1001 kali. Mungkin nggak itu subuh pun harus berhenti lanjut, harus diawali dari habis ngisa. Kalau wirid surat jin itu dibaca 1001 kali, itu awalnya. Ini kalau kepepet sekali ya. Ya waktu itu jin datang semua, klotak, terserah, jangan takut. Nanti di antara ribuan jin yang rubung kamu nanti akan yang wujud kamu dan langsung bicara dengan kamu. Tapi wujudnya bukan kamu loh, lain dengan saudara kembar, coba Pancer, lain dengan kodam kamu. Ini langsung jin itu tak tahu lah. Ya. Oh ya, kalau jin itu biasa memberi sesuatu itu tangan kiri ya. Kalau jin itu cirinya selalu tangan kiri. Dan makanan jin itu apa? Untuk jin yang muslim, jin kan muslim ada yang berkasa ada, yang kafir ada. Kalau jin muslim yang suka sembahyang, doa, makan, tidur ya seperti kita ini, itu sukanya adalah tulang hewan yang ketika menyembelih menyebutkan asma Allah. Allahu Akbar. Itu tulangnya seneng itu. Kalau kamu nyembelih kambing, menyembelih ayam, burung, sebut asmanya, kamu ambil tulangnya ya, kamu siapkan di situ di piring atau dalam, kamu bacakan surat jin 1001 kali, datang jinnya. Aku yakin datang. Kamu suruh apa aja mau. Itu rahasia saya buka sekarang. Jadi jin muslim itu senengannya tulang ayam atau hewan atau burung yang ketika menyembelihnya menyebut asma Allah. Tapi kalau jin berkasa ya, atau jin atau setan iblis, itu sukanya tulang yang menyembelihnya tanpa menyebut asma Allah. Bahkan jin kafir, setan jin sukanya kotoran, bangkai batang gitu. Bangkai itu. Kalau ingin bikin sesaji ya bikin aja hal-hal yang berbau busuk ya. Bangkai itu ya. Itu akan datang ketika dibacakan surat jin tapi manggilnya untuk setan. Maka kalau kamu ingin
cepat teratasi. Besok itu karena angsurannya 50 juta, 100 juta, ada 1 miliar pun lah. Yang penting kamu tidak boleh takut. Ya, langsung ditemui beberapa jin. Kamu siapi tulang dari hewan yang menyembelihkan dengan atas asma Allah. Ya, bagi yang belum tahu surat jin buka di Al-Quran. Bagi yang non muslim bisa aja buka di Google surat Al-Jin bahasa Indonesia. Boleh dibaca pakai bahasa Indonesia. Dibaca 1001 kali. Langsung datang. Tidak usah bakar kemenyan, dupa. Langsung datang. Apalagi kamu lebih komplit halanya. Dupa dibakar 7 tujuan. Ya, pitulungan, kemenyan, lilin merah 7, tulang ayam atau hewan atau burung yang disembelih atas nama Allah. Ini khusus yang jin muslim ya. Tapi kalau jin setan iblis untuk menyakiti orang itu biasanya yang jelek-jelek sesajinya kan itu. Itu langsung datang. Buktikan. 1001 kali malam ini kamu baca. Atau kalau enggak besok. Diawali maghrib. Hampir ngisa aja. Habis ngisa sampai selesai. Kalau itu kuat, lanjut ya. Kemudian habis subuh istirahat sampai istirahat dulu atau kerja apapun, tidak apa-apa. Kemudian isya diawali lagi, habis isya hari kedua baca wirid Yasin 41 kali tanpa geser, bakar kemenyan, dupa tanpa geser. Nanti akan sesuatu, kebanyakan biasanya benda-benda pusaka yang datang pertama. Keris, pusaka, akik dan sebagainya datang. Tapi tergantung permintaan kamu. Kalau minta uang ya semoga uang yang datang dan akan mendapat petunjuk orang yang akan menolong kamu itu uangnya di sana nanti akan diantarkan kepada kamu dengan welas asih dan sebagainya. Buktikan, saya sudah bilang seperti ini. Ya, karena nggak percaya karena tidak beriman pada gaib. Nggak percaya karena orang bodoh. Tidak pernah belajar tentang ilmu-ilmu segala sesuatu makrifat berhubungan dengan semua agama. Ya, kali lagi itulah amalannya, lebih cepat. Jadi untuk manggil malaikat ditawasuli setiap nama malaikat dikasih surat Al-Fatihah 3 kali. Ya, contohnya summa ila rohi malaikat Jibril alaihissalam baca surat Al-Fatihah 3 kali. Kalau non muslim ya Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Summa ila rohi malaikat Ridwan, summa ila rohi malaikat Israfil alaihissalam ya dan sebagainya. Dan untuk jin amal apa silakan kalau ingin bukti datang ke rumah saya buktikan ya. Silakan datang kemari. Bagi yang tidak percaya silakan datang. Bisa saya kirim langsung ke rumahmu. Tapi kalau ada sesuatu saya tidak mau bertanggung jawab. Itu aja dulu tawasulnya kepada malaikat, tawasulnya kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, kepada dirimu. Ya, silakan yang belum jelas silakan datang ke tempat saya. Dan yang tadi ada yang komen tidak percaya saya kirimi. Kalau tidak siap silakan nanti kalau ngeblak kecelakaan di jalan ya karena meremehkan. Walau alam Allah yang maha tahu. Karena gaib adalah angin. Setiap kata akan bikin celaka jika orang itu meremehkan tanda kehidupan. Yang baru saja komen. Salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.